Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Akil Gasan Anwar dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu mengenai tentang korosi pada besi, pada logam. Nah, tujuan praktikum ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku tersebut korosi. Nah, yang ketiga, gimana sih cara mencegahnya biar nggak korosi? Nah, Perlakuannya apa aja tuh? perlakuannya tuh, sabar dong, jangan perlakuan dulu. Kita mengetahui dulu korosi itu kayak gimana. Nah, apa sih korosi itu? Jadi, korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Nah, contoh peristiwa korosi itu antara lain karat pada besi, terus pudar warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Reaksi kimia yang terjadi termasuk proses elektrokimia di mana terjadi reaksi oksidasi logam membentuk senyawa-senyawa oksida logam ataupun sulfida logam. Nah, korosi pada logam jadi akibat interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab atau mengandung uap air, dan diinduksi oleh adanya gas O2, CO2, dan H2S. Korosi dapat juga terjadi akibat suhu tinggi. Nah, korosi pada logam dapat juga dipandang sebagai proses pengembalian logam ke keadaan asalnya, yaitu biji logam. Misal korosi pada besi menjadi besi oksida atau besi karbonat. Nah, yang kedua nih, baru faktor-faktornya. Yang pertama itu, faktor yang pertama itu yaitu faktor udara lembab atau mengandung uap air, seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, terus yang kedua itu ada faktor elektrolit atau merupakan media yang baik untuk menjadinya transfer muatan, asam atau garam ya. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Nah, yang ketiga itu permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Nah, yang keempat, jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Jadi alat bahannya apa aja sih? Nah, alat bahannya itu kita menggunakan 6 buah paku atau jarum pentul bebas, yang penting logam. Terus ada 6 gelas plastik, entah mau botol, entah apa, yang penting wadah. Terus ada air biasa, air panas, air cuka atau air aki bisa, terus air larutan garam, air minyak atau oli juga bisa. Bukan juga bisa, emang iya. Terus ada lembaran plastik sama amplas. Terus cara kerjanya itu yang pertama, paku yang tadi atau logam atau jarum yang tadi itu kita amplas dulu sampai benar-benar sebisa mungkin teramplas sebaik mungkin. Terus yang kedua, gelas-gelasnya itu di masing-masing ditandain tuh, misalnya ini air biasa, air panas, air aki atau air cuka dan lain-lainnya biar nggak ketukar. Terus yang selanjutnya ada setelah dimasukin itu cairan-cairannya langsung ditutup pakai plastik. Terus setelah ditutup pakai plastik, kita amati dari hari pertama sampai hari berikutnya. Terus foto deh, kayak gitu. Nah, kan tadi pengamannya 3 hari tuh. Jadi pada hari pertama kelas 3 terjadi apa aja tuh faktornya? Nah, waktu hari pertama itu tidak terjadi apa-apa karena masih baru dicemplungin masing-masing kan. Terus yang hari kedua itu yang kelihatan spesifik itu yang air cuka, karena si pakunya ini warnanya berubah menjadi lebih hitam. Terus yang air biasa itu ada hitam-hitamnya juga, yang sisanya nggak terlalu kelihatan perubahannya. Terus pas hari ketiga yang paling spesifik itu tetap sih air cuka, karena
udah makin pekat warnanya, makin hitam, terus warna air itu makin keruh, tidak sesuai warna di awal. Sama seperti si yang air biasa, si pakunya juga lebih banyak lagi hitam-hitamnya. Untuk sisa-sisanya si air yang mendidih ini juga mulai hitam-hitam. Itu pengamatan selama 3 hari kayak gitu. Menurut hasil pengamatan, besi yang paling berkarat adalah air cuka, karena air cuka adalah senyawa elektrolit asam yang ketika bertemu dengan besi akan menghasilkan logam oksida. Nah, sehingga terjadi proses korosi dan perubahan warna pada larutan cuka. Kemudian disusul dengan larutan air biasa, air mendidih, larutan garam, dan minyak. Seperti itu, menurut hasil pengamatan saya. Nah, gimana sih biar besinya itu nggak mengalami korosi? Bisa dilakukan dengan pencegahan-pencegahan berikut. Yang pertama itu ada caranya itu tidak berusaha untuk besinya tidak berkontak langsung dengan udara, karena udara itu salah satu faktor yang menyebabkan korosi. Terus kemudian ada dengan melakukan pengecatan, karena dengan pengecatan lapisan besi akan terlindungi dari udara secara bebas. Terus yang ketiga itu ada melakukan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya, dalam hal ini logam lain, berperan sebagai anoda. Kayak gitu. Terus ada selanjutnya itu pengorbanan anoda atau pelindungan katoda, yaitu cara mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Pelindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Nah, terus yang terakhir ada membuat paduan atau alloy dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless. Jadi kesimpulannya adalah besi akan mengalami korosi jika bertemu dengan larutan cuka, larutan garam, larutan air biasa, ataupun larutan air yang mendidih. Nah, cara itu bisa dicegah dengan mengecat lapisan besi, terus bisa menggunakan electroplating atau mencampurkan alloy dan lain-lainnya. Seperti itu, karena cuka itu adalah senyawa asam yang bisa mengakibatkan sebuah besi itu karatan atau korosif. Begitupun dengan juga larutan garam dan larutan air biasa ataupun air yang pernah mendidih. Apalagi dicampur dengan dengan udara yang bebas. Seperti itu.